tinggal Pak Bambang sama tim tuh mintanya apa. Bapak nggak usah berpikir macam-macam, serahkan aja nanti ke tim siaga kami. Ini saya lagi sama Pak Bambang, BFO gitu ya, untuk minta waktu. Yuk, udah. Udah Pak, standby opening. Hai kawan IP, jumpa lagi. Hari ini saya masih meeting dengan teman-teman di Pembangkit. Dan ini berjalan dengan efektif dan baik-baik saja. Nah, di sela-sela kami rapat, saya akan mengajak teman-teman, kawan IP semua, mendengar bagaimana Indonesia Power ini tumbuh berkembang melalui proyek-proyek yang tersebar di seluruh Indonesia. Semula kami adalah perusahaan operation maintenance, tetapi ya 10 tahun terakhir ini kami mendevelop banyak proyek. Nah, salah satu kisah yang menarik ini akan disampaikan transformasi Indonesia Power untuk mendevelop agar terjadi 3Xer. Nah, silakan Pak Lukman disampaikan kepada kawan IP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan IP, pada kesempatan Sapa Ahsin Jurnal Ramadan episode kali ini, saya Lukmanul Hakim sebagai Deputi GM Proyek 1 Unit Proyek diberikan kesempatan untuk berkolaborasi bersama Dirut PT Indonesia Power, Bapak M. Ahsin Sidki. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya sedikit sharing tentang manajemen perubahan unit proyek dalam 3 Sizers Growth Developing Project Pembangkitan yang merupakan salah satu sasaran utama bidang pengembangan. Kawan IP, sebagaimana diketahui, unit proyek adalah unit baru di antara unit-unit yang ada di Indonesia Power, di mana pada awal terbentuknya, sebagian besar terdiri dari pegawai berlatar belakang OM sekitar 37%, kemudian fresh graduate sekitar 28%, dan hanya 16% saja yang berlatar belakang business development. Nah, untuk mengelola perubahan tersebut, unit proyek melakukan langkah-langkah, antara lain yang pertama dari sisi people. Yang satu, mendefinisikan koalisi dan melaksanakan program capacity building manajemen proyek EPC pembangkit. Program capacity building ini bertumpu pada talent triangle, leadership, technical project management, strategic and business management. Yang kedua, membentuk talent team untuk fungsi-fungsi manajemen proyek, misalnya fungsi integrasi proyek, fungsi schedule control, dan lain-lain. Kemudian dari sisi proses bisnis, mengelola proses perubahan pada proses bisnis dengan cara menyiapkan dan mengimplementasikan proses-proses kerja berbasis PMBOK atau Project Management Body of Knowledge yang sejalan juga dengan ISO 21500. Kemudian yang terakhir dari sisi teknologi, mengelola proses perubahan pada teknologi informasi dengan cara yang pertama, mendukung divisi PMC, membangun aplikasi PMO berbasis PMBOK, terutama untuk pengelolaan risiko, kemudian isu, pengukuran, dan pengendalian Performance Measurement Baseline atau PMB. Yang kedua adalah menyiapkan landasan untuk implementasi Building Information Modeling. Nah, manajemen perubahan tersebut kami terapkan pada proyek-proyek EPC yang kami tangani di unit proyek dengan prinsip perbaikan berkelanjutan. Mudah-mudahan kegiatan ini diberikan kelancaran, kesuksesan, dan keselamatan, dan tentu saja diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan IP, sebagai kesimpulan, kita harus siap dengan perubahan, menyiapkan program manajemen perubahan, dan menselaraskan dengan strategi portofolio perusahaan dari perubahan itu sendiri. Sekian dari saya, salam pembelajaran. Terima kasih Pak Lukman, penjelasannya ini semakin meyakinkan bahwa Indonesia Power itu kompeten untuk mendevelop proyek-proyek. Dan tantangannya memang luar biasa berbeda. Tetapi disinilah kompetensi kita akan unggul di dalam project development. Sampai jumpa pada edisi yang berikutnya. Selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan Allah SWT menerima amal ibadah kita.